Selamat datang di Suara Dika. Kita ketemu lagi setelah sekian lama. Hari ini aku mau ngomongin tentang ibadah kurban, tentang berkurban, tentang penyembelihan kurban, tentang salah satu jenis ibadah yang ada di dalam agama Islam yang bisa dikatakan jarang dilakukan oleh banyak orang, karena biasanya setiap desa itu hanya beberapa saja. Nah, berikut ini adalah sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang dia bisa berkurban. Ngomong-ngomong, aku dapat cerita ini udah cukup lama dan kayaknya juga bagus juga untuk pembelajaran bagi kita semua. Jadi ceritanya ada orang baru, ya bisa dikatakan belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya pekerjaan yang bagus, tetapi orang tersebut ini masih anak-anak lah, belum, paling baru lulus SMA gitu. Nah, anak ini dia punya keinginan yang besar untuk melakukan kurban. Akhirnya di saat itu dia ngambil amplop kecil, terus amplopnya dikasih tulisan untuk celengan untuk hewan kurban gitu. Terus uang pertama yang masuk di dalam amplop tersebut adalah uang-uang yang receh, koin-koin gitulah. Terus berlalu hari dan uang yang sudah terkumpul masih dalam bentuk receh, tetapi dia masih doa, dia masih berusaha, kalaupun dia dapat uang ya dia masukin ke dalam situ, kalaupun ia dapat uang sedikit banyak ya sisihkan lah, intinya dari kebutuhan sehari-hari dia masukkan ke dalam amplop itu. Usaha lain selain dia berniat tentu, jadi dia itu katanya punya niat, ya Allah, aku ingin merasakan bagaimana rasanya melakukan ibadah kurban, meskipun itu seumur hidup sekali, paling enggak pernah merasakan atau pernah tertulis di buku catatannya kalau dia pernah melakukan ibadah hewan kurban gitu. Terus dia niatin saat ngasih masuk uangnya di dalam amplop, dia niatkan entah itu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dia sadar bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang panjang, ibadah yang bisa disiapkan bertahun-tahun. Terus yang kedua yang dia lakukan, dia istiqomah tuh, nyemplungin uang ke amplop tersebut. Recehan ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang besar beberapa 50 ataupun 100. Dan yang ketiga, katanya dia itu sering sholat dengan menggunakan surat Al-Kautsar yang mana di dalamnya ada perintah untuk menyembelih kurban. Nah, berlalulah 1 tahun dan uang yang dia kumpulkan itu belum cukup untuk membeli kambing kurban. Tetapi ya dia masih aja punya niat yang sama. Uang itu nggak kepakai untuk kebutuhan yang lain, uang itu nggak kepakai untuk jajan ataupun sebagainya. Sampai akhirnya mau masuk di tahun kedua, dia itu mulai ngecek tempat mana yang memiliki harga kambing paling murah. Setelah dicari,
ternyata dia dapat perbandingan. Di tempat A itu harganya 2.500.000. Di tempat yang lain juga 2.500.000. Sampai akhirnya dia dapat sebuah tempat pondok yang mana di dalamnya itu ada informasi kalau mau berkurban kambing atau domba di situ bisa, nominalnya 2 juta, selisih 500 lumayan. Akhirnya dia kumpulin tuh uang-uang tersebut sampai di detik-detik terakhir kurban mau dilakukan di tahun tersebut, yang artinya di tahun yang kedua. Alhamdulillah uangnya berkumpul sekitar 2 jutaan. Terus dia telepon ke pihak pondok, halo assalamualaikum Ustadz dan lain sebagainya, perkenalan dan menjelaskan tentang niatnya kalau dia mau ikut berkurban kambing di pondok tersebut. Terus dibalas sama ustadznya, oh ya nggak apa-apa, masya Allah segala macam. Nanti insya Allah akan ditulis sebagai pemilik hewan kurban, pemilik salah satu hewan kurban yang akan disembelih di pondok tersebut dan dagingnya akan didistribusikan kepada para santri penghafal Al-Quran. Oke lah akhirnya. Tetapi uangnya belum ditransfer karena tadi kan baru tanya-tanya segala macam. Nah, ketika mau ditransfer uangnya itu dari pihak pondok itu kembali menghubungi lagi setelah beberapa saat. Di obrolan yang kedua itu dari pihak pondok itu menawarkan pilihan yang lain. Dari pihak pondok mengatakan, Mas ini mau nggak kalau kurban yang kambing tadi itu dialihkan ke sapi, nanti tinggal menambah 1 juta. Jadi yang sapinya itu 3 juta, yang kambing 2 juta. Nah, anak tersebut pikir-pikir ulang lah karena uangnya tadi hanya sekitar 2 jutaan, 2 juta kecil lah, 2.300.000 atau berapa gitu. Terus dia bilang, kalau tambah 1 juta kayaknya nggak bisa mas, karena uangnya hanya sekitar 2 jutaan. Terus anak ini bilang, ya udah mas kalau nggak bisa tak cari tempat yang lain dulu aja gitu. Akhirnya ya udah dari anak tersebut menunda berkurban di tempat itu. Dari pihak pondok juga karena slot sapi. Jadi kenapa menawarkan berkurban sapi? Karena slot untuk sapi itu masih kurang. Orang yang berkurban untuk sapi itu masih kurang. Jadi dia ditawarkan untuk berkurban sapi. Akhirnya belum jadilah dia kurban di situ. Saat anak ini mau menghubungi pondok lain, pondok yang tadi yang ada di pondok Tahfidz Putri, itu mudirnya itu menghubungi anak ini lewat telepon. Terus katanya di telepon tersebut mudirnya itu nyapa duluan lah, assalamualaikum mas, oh iya waalaikumsalam ustadz gitu. Terus ustadznya bilang, mas ini gimana kalau kamu tetap kurban di tempat kita, tempat yang tadi yang Tahfidz Putri. Nanti uang yang disetorkan tetap 2 juta, tetapi mas akan ditulis di kurban sapi. Nanti kekurangannya biar saya yang tanggung. Jadi mas tetap transfer 2 juta, nanti yang 1 juta biar saya yang genapi. Dan di situ katanya anak tersebut ya
ya mudah untuk mengatakan iya, karena dia pakai uang 2 juta, dia dapat sapi, dan dia dapat kemudahan-kemudahan yang lainnya. Inti dari cerita ini adalah sebenarnya kurban itu bisa dilakukan oleh setiap dari kita. Yang penting kita itu melakukannya atau kita mempersiapkannya dengan jangka waktu yang panjang. Kalau kita melihat kurban itu adalah sebuah bentuk ibadah yang disiapkan di hari H atau 1 bulan sebelum hari H, maka nominal yang keluar untuk harga kambing dan sapi itu akan terlihat sangat begitu banyak. Tetapi kalau kita mempersiapkan ibadah kurban tersebut di 1 atau 2 tahun atau bahkan lebih, maka nominal yang banyak tadi akan tampak jauh lebih sedikit. Dan itu nantinya insya Allah tetap akan dihitung sebagai ibadah kurban. Jadi siapa tahu kamu belum punya niatan untuk berkurban di tahun ini, maka baiknya kita buat niat tersebut untuk 3 tahun mendatang. Jadi kita nabung dari hari ini, nabung sampai tahun depan lagi, sampai 3 tahun, di tahun ketiga uang kita kekumpul, niat kita bagus, ya kita insya Allah selama kita punya niatan yang bagus dan tawakal yang baik, ikhtiar yang baik, besar kemungkinan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.